preserved house. What is that? Hai guys, kembali lagi bersama gua di channel Lobby Film. Untuk menjadi seorang konten kreator bukanlah hal yang mudah untuk ditekuni. Banyak hal yang harus dipikirkan sebagai bahan untuk membuat konten. Akan tetapi, jangan sampai kelewat batas juga. Karena pada kesempatan kali ini, Lobby Film akan merangkum sebuah film yang menceritakan petualangan sepasang kekasih yang menjadi konten kreator. Akan tetapi, mereka harus terjebak dalam sebuah rumah pengabdian sekte setan yang ada di dalam danau. Penasaran dengan kisahnya? Inilah The Deep House 2021. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan kehidupan sepasang konten kreator bernama Ben dan Tina. Kita akan disuguhkan pemandangan sebuah bangunan tua yang Ben dan Tina jelajah. Beberapa ruangan di bangunan itu mereka dokumentasikan untuk bahan pembuatan video nantinya. Mereka juga menggunakan drone dengan kualitas gambar super jernih. Namun di tempat itu tidak terlalu banyak yang bisa dieksplor dan hasil videonya pun tak banyak yang menonton. I'm sorry, baby. 3 bulan kemudian, Ben menemukan sebuah tempat yang ia klaim masih sangat jarang orang yang mengetahuinya dan akan sangat bagus jika dijadikan sebuah konten. Akan tetapi, tibanya di sana tempat tersebut sudah dijadikan objek wisata oleh ketua RT setempat. Mereka berpikir jika didokumentasikan atau dijadikan konten, ini tidak akan terlalu bagus. Di tempat tersebut, mereka bertemu dengan seorang pria bernama Pierre. Ia menawarkan kepada Tina dan Ben pengalaman menyelam yang tak akan pernah mereka akan lupakan. Ia mengetahui sebuah danau yang lumayan jauh dari permukiman yang di dalamnya terdapat sebuah rumah bekas peninggalan orang terkaya di desa tersebut. Akan tetapi harus tenggelam akibat banjir bandang pada tahun 1984 silam. At the bottom of this part of the lake. Tak pernah ada orang yang mengeksplor rumah tersebut. Sampai akhirnya Ben sepakat untuk membayar dan mengantarkan mereka ke danau itu. Untuk sampai di tempat itu mereka harus menempuh perjalanan yang lumayan jauh. Karena akses mobil tak bisa masuk ke area itu, mereka harus melanjutkan dengan berjalan kaki. Sampai pada akhirnya mereka pun sampai di danau tersebut. Tibanya di danau itu, Tina sempat ragu untuk menyelam ke dasar sungai. Akan tetapi, demi bayar cicilan Shopee Paylater yang sudah menunggak 3 bulan, akhirnya Ben berhasil meyakinkan Tina. Kemudian mereka menyelam sampai dasar sungai dan menemukan rumah tersebut. Our first million views, we're going straight to the littlest chapel in Vegas. It's not seawater, you know. Di sepanjang perjalanan, banyak sekali ikan dan mobil yang tenggelam di dasar sungai, yang menandakan pernah ada kehidupan di tempat tersebut. Anehnya, saat mau memasuki rumah tersebut, tak ada seekor ikan pun yang berani berenang di area rumah itu. Semua akses masuk ke rumah tersebut seperti pintu dan juga jendela dalam keadaan terkunci semua, dan mereka berinisiatif masuk lewat cerobong asap yang ada di lantai atas rumah itu. Sesampainya di dalam rumah, semua perabotan mewah yang ada di dalamnya sangat tersusun rapi dan juga ada beberapa foto yang masih terpajang di dinding rumah. Tiba-tiba, Tina mendengar sesuatu dalam rumah tersebut. Oh, itu mungkin angin. What did you say? Nothing. What? I heard a voice. Selang beberapa waktu, sesuatu aneh pun terjadi lagi. Ben melihat bayangan orang di dalam kelambu kamar tersebut. Akan tetapi saat dibuka tidak ada orang sama sekali. Dan tiba-tiba, kamera yang mereka bawa mengalami gangguan. Namun setelah di-reset ulang akhirnya bisa hidup kembali. You're purely out of your stupid pranks. Shit, the light. Switch that back on. Ben terus meyakinkan Tina bahwa tidak ada akan kejadian supranatural di dalam air. Dalam situasi ini, mereka terus mengeksplor rumah tersebut, dan di ruangan lain mereka melihat seperti goresan tangan di sebuah dinding. Tiba-tiba,
Ya, mereka tak salah lagi mendengar suara piano yang dimainkan dalam rumah tersebut. Tina dalam situasi ini sudah tak tahan lagi dengan ketakutannya. Mereka pun akhirnya berenang menjauhi tempat tersebut. Sampai pada akhirnya mereka sampai di dapur dan menemukan sebuah patung Yesus tepat di depan pintu. Setelah dibuka, ternyata itu adalah ruangan bawah tanah. Promise me this is the last room we explore. I promise. Akan tetapi setelah mereka mencoba memasuki ruangan itu, airnya ternyata sangat keruh yang tak memungkinkan penglihatan mereka jelas. Akhirnya Ben memasukkan kameranya terlebih dahulu. Sesampainya di ruangan bawah tanah itu, mereka sempat melihat beberapa kamera bekas peninggalan orang rumah tersebut. Tiba-tiba, What the fuck is that? ya, mereka melihat dua mayat perempuan dan laki-laki dalam keadaan terikat rantai dan memakai sebuah topeng. Dalam keadaan yang tak mungkin mayat yang sudah lama masih dalam keadaan utuh dan tak membusuk sama sekali. Mayat itu pasti meninggalkan misteri dengan beberapa keanehan tersebut. Setelah ditelusuri, ternyata tepat di bawah mayat itu ada diagram berbentuk bulat dengan simbol-simbol yang aneh. Ya, mayat tersebut merupakan sebuah pengorbanan oleh pemilik rumah dengan ritual sesat dengan setan. Tiba-tiba, pintu dalam kamar tersebut terbuka dengan sendirinya. Tak mungkin karena angin kan? Dengan kepanikan itu, mereka langsung berenang melarikan diri menuju cerobong asap tempat mereka masuk sebelumnya. Akan tetapi, lubang cerobong asap tersebut sudah tertutup oleh tembok. Tiba-tiba, ada seseorang yang berjalan ke arah Ben dari belakang. Dengan keadaan itu, mereka lebih panik dan terus berusaha mencari pintu keluar lain dari rumah itu. Ben pun berinisiatif untuk turun lagi ke bawah karena ada jendela yang terbuka dari kaca. Mereka akan mencoba untuk memecahkan kaca tersebut dan keluar dari situ. Akan tetapi setelah beberapa pukulan kaca tersebut tidak bisa pecah. Tiba-tiba ada ikan yang berenang di samping mereka dengan ukuran yang cukup besar. Ben meyakini bahwa pasti ada jalan keluar dari rumah itu dan mengikuti rumah tersebut. Akan tetapi ikan itu berenang menuju ruang bawah tanah tempat ditemukannya dua mayat tadi. Tina sempat ragu untuk terus mengikuti ikan itu. Bodohnya lagi, Ben tak menghiraukan kekhawatiran Tina. Tina tiba-tiba melihat dua mayat yang sebelumnya mereka temukan tiba-tiba menghilang dan ia menerima serangan dari sosok yang tak tampak yang mengakibatkan pahanya harus terluka. Akan tetapi Tina mengalami halusinasi akibat rasa takutnya. Padahal saat itu Ben masih ada di sampingnya. Namun anehnya kakinya benar-benar terluka. Ben dengan bodohnya membuka topeng dari kedua mayat itu. Tiba-tiba, kedua mayat itu terbangun dan melepaskan rantai yang mengikat mereka lalu kemudian mulai mengejar Ben dan juga Tina. Dalam kondisi ini, mereka berdua akhirnya panik dan lari dari tempat itu. Untungnya, mereka melihat cerobong asap yang terbuka dan berusaha keluar dari rumah dengan melewati cerobong asap tersebut. Akan tetapi, belum sempat keluar, cerobong asap itu longsor dan bata-batanya berhasil menimpa mereka berdua dan harus jatuh ke dalam ruangan yang terpisah di dalam rumah tersebut. Di sini, keadaan semakin mencekam. Di ruangan terpisah, Ben melihat beberapa foto dari dinding rumah itu. Namun ternyata ada foto Pierre yang terpajang rumah itu. Ya, Pierre adalah salah satu anak dari pemilik rumah tersebut dan menjadikan Ben dan juga Tina sebagai tumbal dalam ritual sesat keluarganya. Tiba-tiba pintu ruangan itu terbuka dengan sendirinya dan ada sosok perempuan itu seakan-akan sedang mencari keadaan Ben. Dan benar saja ia berdiri tepat di depan kasur persembunyian Ben. Tiba-tiba
Di sisi lain, Tina terus mencari Ben dari ruangan satu ke ruangan yang lainnya, sampai pada akhirnya ia menemukan Ben. Akan tetapi dari Ben sekarang sudah bukan Ben yang tadi. Intonasi suara dan gestur tubuh Ben sudah berbeda. Namun Tina di sini tidak menyadari akan hal itu. She knows your fears. Are you okay? Lalu Ben membawa Tina ke sebuah ruangan, akan tetapi ruangan itu seperti ruangan tamu yang mewah dilengkapi dengan beberapa lampu dan sebuah proyektor, seperti ruangan baru dan tidak seperti ruangan yang sudah lama tenggelam di dasar sungai itu. Dalam proyektor itu ditampilkan latar belakang pemilik rumah. Ternyata tempo dulu Pierre dan keluarganya menculik beberapa anak tetangga dalam desa itu untuk dijadikan korban ritual pengabdian kepada setan. Akan tetapi, aktivitas itu diketahui oleh penduduk desa dan menyekap ibu dan ayah Pierre. Lalu kemudian dirantai di ruangan bawah tanah tadi. Akan tetapi, Pierre berhasil kabur dari sandraan penduduk desa. Lalu kemudian rumah itu ditenggelamkan beserta ibu dan ayah Pierre dalam keadaan masih terikat rantai. Ben yang berusaha menarik Tina agar tetap tinggal di ruangan itu akhirnya ditusuk oleh Tina dan membuat Ben sadar. Tiba-tiba, Ben berhasil tertusuk di bagian dada dan harus tewas saat itu juga. Tina yang tidak mau senasib dengan Ben akhirnya berusaha lari dari tempat itu dengan kondisi oksigen yang sudah habis, dan ia merobek kertas proyektor tersebut dan berusaha naik ke permukaan. Akan tetapi dengan kondisi rumah tersebut berada tepat di dasar sungai, Tina tak mampu bertahan dan harus tak sadarkan diri sebelum mencapai ke permukaan dan ia harus tewas di tempat itu. Di ending film, Pierre berhasil kembali menemukan dua orang untuk menyelam kembali ke dasar sungai untuk mengunjungi rumah tersebut. Dan filmnya pun berakhir. Gimana? Sungguh mengerikan bukan? Kalian yang sudah menonton gue yakin pasti ikut menahan nafas. Karena selain film ini memberikan sensasi yang mengerikan, film ini juga dipadu dengan creamy yang membuat sesak nafas. Jadi nggak usah heran selama menonton terbawa suasana dan seakan-akan kita yang mengalami apa yang dialami Tina dan Ben. Apalagi di ending filmnya. Mungkin segitu dulu pembahasan film kali ini.